Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan seluruh sekolah rakyat atau SR yang dibangun Kementerian PU dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya sekolah rakyat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lihatlah kondisi kehidupan kita. Di berbagai pelosok tanah air, masih ada keluarga yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Saat ini Indonesia masih belum berada di peringkat atas dalam pendidikan global. Masih banyak peluang untuk memperbaiki akses dan pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa berubah? Dan istilah sekolah rakyat ternyata bukan hal yang baru. Di era kolonial Belanda, sekolah dasar untuk masyarakat pribumi dikenal sebagai Volkschool atau sekolah desa. Pendidikan 3 tahun untuk membaca, menulis, dan berhitung dengan biaya sangat rendah, sekitar 0,05 gulden per bulan. Lalu, di masa pendudukan Jepang, istilah itu muncul lagi sebagai Kokumin-gakko dengan jenjang pendidikan hingga 6 tahun, menyetarakan akses sekaligus sebagai alat indoktrinasi. Istilah tersebut kembali dihidupkan, namun dengan konsep yang jauh lebih progresif. Program sekolah rakyat modern dirancang sebagai sekolah bersama gratis untuk siswa dari keluarga miskin ekstrim. Semua kebutuhan mulai dari tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan sekolah ditanggung oleh negara. Ini bukan sekedar pendidikan dasar, tapi wadah pemberdayaan generasi masa depan. Kurikulum tidak hanya akademik, tetapi juga karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, dan bahkan integrasi kecakapan STEM dan teknologi. Infrastruktur adalah fondasi dalam pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak dalam pembangunan sekolah ini. Mereka mempercepat pembangunan dan renovasi sekolah rakyat. Dari tahap 1 yang sudah beroperasi dari Juli 2025, tahap 1B fungsional pada akhir Juli, dan tahap 1C yang ditargetkan beroperasi pada awal September tahun 2025. Total hingga target mencapaikan 200 sekolah, termasuk revitalisasi dan pembangunan baru terintegrasi dalam Indonesia Emas tahun 2045 melalui Astacita. Untuk mendukung cita-cita besar Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan dari adanya sekolah rakyat yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan, untuk membangun sumber daya manusia yang lebih unggul, sehat, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan secara gratis, tetapi juga memenuhi kebutuhan esensial lainnya seperti seragam, buku, alat tulis, makanan, dan tempat tinggal bagi mereka yang belum memiliki akses untuk ke pendidikan yang formal. Dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang masa depan yang lebih baik, mencetak generasi unggul yang siap bersaing, dan membentuk karakter bangsa yang optimis dan memiliki jiwa nasionalisme. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus merealisasikan program sekolah rakyat sebagai wujud nyata pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Program sekolah rakyat tentunya difokuskan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dasar di kawasan prasejahtera dan daerah terpencil. Bentuk kegiatan ini meliputi renovasi dan pemanfaatan bangunan existing seperti aset Kementerian Sosial, gedung pemerintah daerah, hingga fasilitas perguruan tinggi yang dialihfungsikan menjadi sekolah. Sekolah rakyat ini tidak hanya menghadirkan ruang kelas, tetapi juga dilengkapi laboratorium, perpustakaan, musola, ruang makan, rumah dinas guru, lapangan olahraga, hingga unit kesehatan sekolah. Selain itu, dukungan sarana air bersih, seperti sanitasi, serta kelistrikan off-grid juga disiapkan agar siswa dapat belajar di lingkungan yang sehat dan juga layak. Program ini berbentuk boarding school atau sekolah berasrama. Dengan konsep ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat tempat tinggal, pendidikan, dan pembinaan karakter yang menyeluruh. Dengan program sekolah rakyat, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas sebagai fondasi untuk membangun generasi emas Indonesia. Manfaat sekolah rakyat. Yang pertama, memeratakan akses pendidikan. Sekolah rakyat dirancang untuk memastikan setiap anak, termasuk yang tinggal di pelosok, memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Yang kedua, memutus rantai kemiskinan, memberikan akses pendidikan gratis dan komprehensif untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu hingga miskin ekstrim. Yang ketiga, pendidikan holistik dan komprehensif, tidak hanya pada pendidikan akademik, tetapi juga pada pendidikan karakter dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan mahasiswa selain pendidikan sekolah rakyat, juga menyediakan berbagai kebutuhan lainnya seperti asrama, gizi terjamin, pemeriksaan kesehatan rutin, pakaian, dan juga perlengkapan sekolah sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran. Manfaat dari program sekolah rakyat juga diakui oleh para orang tua siswa. Salah satunya adalah Ibu Pipit, ibu dari siswi bernama Syafa Gading Wiguna. Berikut perkataan dari Ibu Pipit. Sekolah Rakyat adalah program yang bersinergi antara Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, diketahui ada sebanyak 2.007 siswa sekolah rakyat yang akan menerima dukungan program bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK mulai Agustus tahun 2025. Sekolah rakyat memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan yang dimiliki sekolah rakyat yaitu yang pertama, menjamin pendidikan yang setara tanpa melihat status sosial. Sekolah ini memang diperuntukkan untuk siswa dari kategori masyarakat miskin ekstrim mulai dari SD, SMP, SMA, di mana sekolah ini berbentuk seperti asrama. Stigma yang tertanam di dalam masyarakat saat ini memandang bahwa sekolah rakyat merupakan sekolah rakyat miskin ekstrim, sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah tersebut berpotensi merasa terkucilkan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosialnya nanti. Ini merupakan tantangan pemerintah untuk menyediakan sekolah dengan kesetaraan tanpa perbedaan status sosial. Tantangan berikutnya adalah memberikan pendidikan yang layak ke setiap warga negara serta merata di seluruh negara Indonesia. Tantangan ini juga menjawab isi Undang-Undang 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akses yang jauh dan terpencil menjadi tantangan tersendiri untuk membangun sekolah rakyat ini. Tantangan berikutnya adalah membentuk generasi bangsa yang cerdas dan intelektual. Membentuk generasi sebuah bangsa dapat tercapai melalui sebuah pendidikan yang layak. Kemudian, tantangan berikutnya adalah keberlanjutan sekolah agar dapat dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Keberlanjutan ini harus dibentuk dan dikaji untuk memberikan pendidikan jangka panjang dan layak. Kemudian, tantangan berikutnya adalah pengakuan secara resmi status hukum sekolah yang mungkin selama ini sering tidak jelas sehingga lulusannya kadang tidak mendapat ijazah atau diakui oleh negara. Berikutnya, harapan adanya sekolah rakyat ini adalah 1. Kesempatan belajar untuk semua anak Indonesia